Kalian tetap berharga, kalian masih sangat layak untuk dicintai. Nah, jadi sederhananya adalah paksaan gitu. Kayak kita bersiul. Masih banyak orang yang menganggap itu tidak bagian dari kekerasan seksual. Kita berpacaran gitu ya. Pacar kita pertama kali mencium kita, kita setuju. Bisa dengan cara kita sekarang memanfaatkan teknologi gitu ya. Halo guys, selamat datang di YouTube channel Vitamind. Jadi untuk konten yang hari ini kita sangat spesial banget nih. Soalnya kita hari ini kedatangan Duta Genre Kalsel 2021. Halo Kak Erlena. Halo semuanya. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama kakaknya Erlena Santi. Iya benar ya Kak? Betul. Jadi kakaknya ini adalah seorang Duta Genre Kalsel Putri 2021. Dan juga sekaligus Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan di BEM ULM. Selain itu, ada lagi nih teman-teman. Beliau juga salah satu anggota Satuan Tugas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Lambung Mangkurat. Iya kan Kak ya? Betul, Oke Kak. Jadi, ada satu lagi teman-teman. Kebetulan kakaknya ini juga seorang sekretariat forum anak Kalsel di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Keluarga Berencana. Bagaimana hari ini Kak? Kakak sehat? Baik dong, Nasya. Alhamdulillah. Kabarnya sehat. Nasya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Kak. Boleh nggak mau nyampaikan dulu ke teman-teman nih? Oh boleh Jadi, Kak. tadi yang Nasya sampaikan teman-teman ada yang memang masih sekarang saya jalankan gitu ya. Tapi ada juga yang sudah purna jabatan, misalnya kayak Duta Genre dan juga Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan itu sudah purna. Oh iya. Tapi ilmunya terus berjalan ya Kak ya. Insya Allah, amin. Amin. Oke Kak, jadi kan kebetulan kami ini sedang menggarap Vitamind yang berhubungan dengan korban kekerasan seksual. Dan ini sangat berhubungan banget nih dengan apa-apa saja yang sudah Kakak raih dari berbagai prestasi yang terkait korban kekerasan seksual ini Kak. Menurut Kakak sendiri sebenarnya kekerasan seksual itu bagaimana sih Kak bentuknya? Oke, kalau kita ngomongin kekerasan seksual kayaknya bisa dikatakan menarik gitu ya, karena sangat marak beberapa tahun terakhir gitu ya. Bahkan sampai keluar peraturan dari kementerian terkait dengan kekerasan seksual. Tapi sebelum itu mungkin kita mengacu sebenarnya apa KS itu sendiri gitu ya. Jadi kekerasan seksual ini segala bentuk perilaku gitu ya, perbuatan yang mana mulai dari merendahkan, menghina, kemudian juga menyerang, entah itu secara fisik dan tubuh gitu ya, kemudian secara fungsi reproduksi, lalu juga secara hasrat seksual kepada seseorang yang mana di dalamnya tidak ada persetujuan atau adanya paksaan. Jadi sederhananya adalah paksaan gitu, yang berkaitan dengan seksual seperti itu. Gitu ya Kak. Dan saat ini yang sudah saya baca ya di Indonesia sendiri sudah hampir 1000 kasus dalam tahun 2023 ini Kak. Kalau dalam lingkup ULM, apakah memang banyak mahasiswa yang melapor ke Satuan Tugas PPKS itu Kak? Oke, jadi kan Satgas PPKS ini dibentuk kalau dari kementerian baru dari 2022 kemarin gitu ya. Saya sendiri dari 2022 kemarin, dan sampai sejauh ini bisa dibilang ada gitu ya. Ada beberapa kasus yang memang kami tangani, ada yang kasus yang memang sudah selesai dan masih ada kasus yang berjalan gitu. Oh iya Kak. Jadi karena melihat banyaknya tingginya angka kasus kekerasan seksual baik di Indonesia maupun di ULM tersendirinya, kenapa sih Kak kekerasan seksual ini dapat terjadi gitu? Oke, pasti banyak banget ya alasan kenapa sesuatu bisa terjadi gitu. Kalau menurut saya dan menurut yang saya yakini gitu, ini sangat berkaitan dengan masih banyaknya kurang pemahaman, lalu juga kurang pengetahuan dari masyarakat terkait kekerasan seksual itu sendiri gitu. Jadi misalnya hal sederhana kayak kita bersiul, masih banyak orang yang menganggap itu tidak bagian dari kekerasan seksual. Hal sederhana itu. Jadi hal-hal dari yang kecil sampai hal yang besar masih banyak yang menganggap itu tidak sesuatu hal yang merugikan dan membahayakan gitu. Baru akhirnya banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan dalam kekerasan seksual itu sendiri. Misal karena ini suatu hubungan, misal orang berpacaran, berarti tidak mungkin ada kekerasan seksual, atau bahkan karena sudah menikah tidak mungkin ada kekerasan seksual. Padahal segala hal tersebut tidak ada yang menutup kemungkinan kekerasan itu bisa terjadi gitu. Akhirnya itulah yang menyebabkan terus maraknya kekerasan seksual, ataupun masih banyak orang yang takut untuk melapor gitu ya kekerasan seksual. Itu bisa jadi juga
menjadi kesempatan bagi pelaku untuk terus melakukan aksi-aksinya. Seperti itu. Oh iya gitu ya Kak. Jadi kan tadi yang perlu kita garis bawahi tentang paksaan dan juga ketidakpersetujuan dari sebelah sisi. Jadi sebenarnya ibaratnya kan ada dua sisi ya kayak ada pelaku sama ada korban. Nah kalau dari yang sebenarnya terjadi, pemicu pelaku itu melakukan kekerasan seksual kepada korban, kira-kira apakah itu bisa berupa gen ataupun dari memang lingkungannya atau bagaimana Kak? Oke, pertama gitu ya, kenapa sih ada orang yang bisa melakukan? Secara gambar umumnya adalah karena ada relasi kuasa. Ada salah satu pihak yang merasa dia punya kekuatan untuk melakukan itu gitu. Sebenarnya agak-agak mirip dengan bullying, gitu ya. Ada pelaku yang merasa dia punya power untuk menyerang korban gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, tadi juga disinggung terkait genetik gitu ya. Tadi saya juga sempat untuk berdiskusi dengan ketua Satgas kami. Sebenarnya secara genetik itu tidak ada penelitian yang akurat mengatakan secara genetik, meskipun adalah sedikit-sedikit tetapi tidak akurat seperti itu. Tetapi kalau kita melihat, kalau ini berbicara genetik berarti berbicara tentang keluarga, bisa jadi ini berkaitan dengan pengalaman, bagaimana pandangan yang diajarkan keluarga dan lain sebagainya, yang mana ini membentuk psikis dan psikologis seorang manusia, gitu kan. Akhirnya dia tumbuh menjadi perilakunya seperti apa gitu. Lalu juga berkaitan dengan pornografi itu juga bisa menjadi pemicu. Kan kalau kita nonton pornografi gitu ya, seperti kita ketahui itu kan merangsang. Tapi akhirnya yang menjadi pertanyaan ketika individu terangsang, kepada siapa dia melampiaskan hasratnya itu? Bisa jadi ya, tidak harus, tidak melulu dengan kekerasan seksual seperti itu karena dia nggak tahu kemana melampiaskannya. Seperti itu sih gambaran terkait pertanyaan dari Nasya tadi. Oh iya ya, agak ngeri ya. Jujur aku mendengarnya aja sampai merinding, soalnya takut banget di kehidupan yang sekarang ini nggak bisa jaga diri gitu ya kayak. Nah, kalau kita berbicara di sisi korbannya lagi nih ya Kak ya, tadi juga sempat Kakak singgung, sebenarnya kenapa sih kalau korban ini lambat gitu Kak melaporkan kejadian yang dialami dirinya? Padahal kan itu sangat merugikan gitu loh. Kenapa Kak jadi lambat gitu? Banyak ya, kenapa gitu ya. Menurut saya sih yang paling sering kita ketahui tapi kita menutup mata gitu ya. Masyarakat yang memang merasa banyak menyalahkan bahwa kekerasan ini terjadi karena korban itu sendiri. Pasti sering banget kita dengar kenapa terjadi kekerasan karena pakaian korban misalnya. Iya, benar banget. Akhirnya itu membuat nyali si korban ciut untuk melapor. Karena udah termindset bahwa oh dia yang salah gitu. Padahal fokus dari kekerasan seksual adalah kepada korban gitu ya. Atau contoh lain lagi, misalnya berpacaran. Pasti salah satu pihak merasa kan kita sudah sama-sama setuju. Padahal belum tentu. Misal nih, kita berpacaran gitu ya. Pacar kita pertama kali mencium kita. Kita setuju. Apakah cium yang kedua, ketiga, dan keempat artinya kita setuju? Belum tentu. Itu bisa, ketika kita memang nggak setuju, itu tetap bisa dikatakan kekerasan seksual. Gitu. Tapi banyak orang yang berpikir, karena kita punya hubungan gitu ya, akhirnya takut karena merasa atau ada kebingungan bahwa ini kekerasan atau enggak sih. Dan itu sebenarnya wajar. Ada kebingungan itu sendiri, tapi itulah fungsinya kenapa mungkin kita sekarang sharing sama teman-teman, kenapa kita perlu menjadi support system yang baik untuk orang lain, karena untuk memindsetkan orang gitu ya bahwa kekerasan seksual itu wajar. Kalau maksudnya wajar itu bukan berarti kalau kamu pacar berarti pacar kamu punya concern sepenuhnya untuk kamu gitu. Masih bisa terjadi meskipun kita pacaran atau bahkan menikah terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri gitu. Oh iya ya, kadang kalau kita memang sudah punya hubungan dilandasi dengan rasa sayang itu kayak semuanya boleh gitu ya kayak. Iya, padahal harus ada concern gitu. Iya sih ya, jadi sebenarnya kita perlu menjadi individu yang kuat dan juga tegas sama pondasi diri kita. Betul, ya. Kita harus tahu batasan diri kita. Iya. Dan harus mengemukakan itu ke orang lain. Baik itu pacar ataupun suami kita di masa depan ya kayak. Iya, kemudian kalau misalkan nih, tadi kita udah ngomong kalau korban itu memang dan banyak yang lambat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Lalu dalam rentang waktu yang seperti itu, kemungkinan besar apakah korban mendapatkan atau mengalami gangguan mental gitu Kak? Kalau misalkan dalam rentang waktu mereka tidak punya tempat sharing, tempat pengaduan, bagaimana itu Kak? Oke, menurut saya sih kalau kita
contoh kita mencoba menganalogikan dengan kesehatan secara fisik gitu ya. Kalau kita sakit dan kita biarkan itu saja, mungkin secara sendirinya akan terlihat sembuh gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya bagaimana mekanisme di dalam tubuh kita. Dalam artian bisa jadi itu yang akan menyebabkan penyakit lainnya muncul karena belum tersembuhkan secara keseluruhan gitu. Begitupun dengan trauma yang dihadapi oleh korban, maka ada baiknya memang perlu diselesaikan. Takutnya nantinya akan menjadi hal yang nggak baik untuk korban ke depannya gitu. Jadi betul tadi ya, memang semestinya gitu ya. Tapi kita tidak menyalahkan korban sama sekali. Justru ini tugas kita sebagai orang di sekitarnya untuk memberikan dukungan dia untuk berani baik itu melaporkan ataupun mendapatkan penanganan secara psikologis itu terkait dengan pengalaman yang tidak mengenakan yang pernah terjadi. Gitu. Oh, kalau kemungkinan nih kayak gangguan mental yang bisa terjadi, yang bisa dialami oleh korban kekerasan seksual ini apa aja tuh, Kak? Oke, setiap orang pasti berbeda-beda ya, dan saya pribadi tidak bisa untuk mendiagnosis seperti itu. Tapi karena ini berkaitan dengan pengalaman, bisa jadi tentunya yang sangat mungkin adalah trauma. Kemudian karena ini hal yang pastinya berat bagi korban, bisa jadi akan rentan terjadi depresi gitu. Sehingga oleh karena itu kita perlu memberikan dukungan emosional dan psikologis yang lebih kepada korban atau penyintas dari kekerasan seksual. Oke, berarti dukungan secara emosional itu memang perlu banget ya, Kak ya. Nah, tadi juga sudah disinggung, seorang korban seksual pun tidak bisa sembuh dengan sendirinya ya, teman-teman. Jadi kalau dari sisi medisnya ini, Kak, solusi untuk mengatasi gangguan mental bagi korban kekerasan seksual ini apa aja, Kak? Oke, pertama gitu ya, pastinya kita pengen yang terbaik untuk korban. Sebenarnya yang paling tahu kebutuhan itu adalah si korban itu sendiri gitu. Tetapi sebagai seorang teman gitu ya, teman sebaya bagi teman-teman yang lain, maka pastinya kita ingin memberikan dukungan dalam artian membersamai kalau memang apa kebutuhannya, apakah melaporkan ke pihak yang berwajib atau mau dibersamai hingga mendapatkan penanganan dari psikolog maupun psikiater. Tapi Nasya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak mudah untuk membuat orang terbuka gitu ya. Akhirnya sekarang kita perlu punya sebuah ruang yang kiranya membuat para teman kita di luar sana bisa mau untuk bercerita. Mungkin kalau secara langsung masih ada perasaan sungkan gitu ya, atau merasa belum mampu menceritakan, mungkin bisa dengan cara kita sekarang memanfaatkan teknologi gitu ya, entah dengan cara telemedicine dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya langkah awal kalau individu memang belum mampu menceritakan secara langsung gitu. Oh iya, baik Kak. Jadi memang ya sebenarnya yang pertama kalau kita ketemu sama korban kekerasan seksual, kita perlu mensupport secara emosional dan kemudian kita bisa memberikan langkah-langkah preventif selanjutnya, baik itu melapor atau bahkan kita konsultasi ke pihak yang memang berwenang atas itu ya Kak ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman yang menonton di luar sana. Semoga kita dijauhkan dari tragedi kekerasan seksual ini sendiri dan semoga kita enggak menambah angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Stay safe teman-teman dan juga terima kasih banyak Kak atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Ada pesan-pesan dulu yang ingin Kakak sampaikan sama teman-teman di luar sana? Oke, sepertinya ini pesan yang paling sering saya sampaikan dimanapun saya punya ruang untuk berbicara gitu ya. Bagi teman-teman di luar sana, entah teman-teman pernah mengalami hal yang tidak menyamankan atau apapun yang akan kita hadapi ke depannya, harus kita ingat teman-teman, satu-satunya orang yang tidak akan meninggalkan kita adalah diri kita sendiri. Maka satu-satunya orang yang harus peduli terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman untuk diri kita, maka utamakanlah dalam artian berikanlah yang terbaik untuk diri kita. Entah tadi membutuhkan pertolongan dengan pihak terkait atau bagaimana seperti itu. Jangan sungkan karena kalian sebagai korban, kalian tidak bersalah dalam hal ini. Tentunya tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Kalian tetap berharga, kalian masih sangat layak untuk dicintai. Terima kasih banyak Kak. Semoga kita ngobrol-ngobrol lagi ke depannya ya. Sampai jumpa teman-teman di konten Vita Mind selanjutnya. Dah.